percaya Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Berkati juga teman-teman kami, kiranya Tuhan terus mengurapi mereka. Pujilah nama-Mu, kami siap untuk memuji Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Komitmen lagi waktu kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Bapa, hamba-Mu mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati. Karena tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya
Amin. Kita akan memuji Tuhan satu lagu lagi. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati-Mu. Katakan, ku tak menyerah. Ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah, keyakinan di dalam hati, rencana yang terbaik. Semuanya datang dari-Mu, karena tangan-Mu memurnikan
Baik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya serahkan ke Kak Deborah. Semuanya, apa kabar di minggu berjalan ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan Tuhan baik. tetap semangat. Puji Tuhan, sangat senang bisa berada di sini. Tapi sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur boleh ada lagi di tempat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengetahui siapa Engkau, Yesus Kristus, dan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, kiranya saat ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk menyertai kami, agar supaya Tuhan kami benar-benar bisa mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadamu saat ini. Dan ubahlah kami Tuhan melalui firman-Mu, agar kami semua bisa diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan teman-teman. Jadi hari ini kita sudah berada di bab 6 kita, pertemuan ke-7 kita di tempat ini. Yeay, kita hampir selesai dengan materi kita yaitu surat Injil. Tinggal 3 kali pertemuan lagi dan materi ini akan selesai. Jadi di hari ini bab 6 yang akan kita lihat di dalam firman Tuhan adalah setelah diselamatkan, bagaimana saya bisa berubah. Oke, jadi inilah firman Tuhan hari ini. Jadi hari ini fokus kita adalah di dalam kata keselamatan. Sebelum kita lanjut lebih lagi, saya mau tanya sama teman-teman. Menurut teman-teman, keselamatan itu apa? Kalau bisa dideskripsikan atau didefinisikan, menurut teman-teman keselamatan itu apa sih? Saya kasih waktu untuk berpikir. Selama teman-teman berpikir, mari kita baca ayat firman Tuhan. Maaf, ini bukan... Oke, baik. 1 Korintus 2 ayat 10, 11 dan 12 ya, bukan 14. Jadi kita baca sama-sama, tidak usah dinyalakan audionya, saya saja. Saya baca di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oke, jadi inilah firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Saya mau tanya lagi, jadi menurut teman-teman keselamatan itu apa? Jadi keselamatan ini diambil dari kata inti selamat. Kira-kira apa ya keselamatan? Ada yang mau jawab? Kak Idaman atau Sukirman, Tien, Apli? Keselamatan itu apa? Jangan malu-malu, satu kata pun tidak apa-apa. Bebas dari maut. Bebas dari maut? Oke. Jawaban yang bagus. Ada lagi? Sebelum kita melihat keselamatan dari perspektif Alkitab, dari sudut pandang Alkitab, kita harus lihat dulu bagi banyak orang secara umumnya apa itu keselamatan. Well, banyak sekali orang yang berkata, ya hampir mirip seperti yang Apli bilang, bebas dari mara bahaya. Ini apa maksudnya? Contohnya kalau lagi tiba-tiba ada teroris yang masuk ke kompleks,
Terus habis itu gimana ya, nggak mau dibunuh kan, jadi mencoba untuk bersembunyi agar supaya selamat atau bebas dari mara bahaya. Kadang orang berkata itu juga ya selamat. Atau perlindungan. Keselamatan itu artinya dapat perlindungan dari kecelakaan atau apapun, dan juga keamanan seperti banyak sekali kompleks atau perumahan yang harus pakai security atau Pak Satpam. Kenapa ya? Karena ingin keamanan supaya selamat gitu. Ada juga yang berkata keselamatan itu kenyamanan. Ya kalau saya merasa nyaman berarti oke, saya selamat, saya tidak akan merasa celaka atau dalam bahaya. Dan ya kadang orang berkata seperti itu, kata selamat. Tapi kalau mau lebih dalam lagi, secara religius, banyak orang yang berkata juga keselamatan dalam konteks Alkitab itu adalah tidak jatuh ke api neraka dan masuk ke surga. Bisa juga seperti itu. Atau ada orang yang juga bilang keselamatan itu sebenarnya hidup religius. Maksudnya apa hidup religius? Ya hidup beragama, baik hati, penyayang, dan mencoba untuk tidak mengikuti dunia. Ada yang berkata begitu. Ya hidup beragama atau rajin beribadah. Ada yang berkata keselamatan itu, oke, keselamatan itu kayaknya ke gereja deh. Well, mungkin terserah kita mau berkata apa, tapi setiap orang punya opini yang berbeda. Dan ada juga yang berkata keselamatan ini adalah suatu perubahan, tapi perubahan di luar seseorang. Ini adalah keselamatan dari opini manusia. Banyak orang, mungkin benar, mungkin salah, tidak tahu, yang penting adalah opini, tidak ada yang salah dan benar, tetapi kita harus melihat keselamatan yang dari Alkitab. Karena Alkitab adalah pedoman kita, standar kita yang tidak pernah berubah. Karena orang bisa berpikir beda-beda, tapi Alkitab selalu satu, jadi mari kita lihat. Seperti yang sudah banyak kali kita bahas, keselamatan di dalam Alkitab, di Yohanes 14 ayat 6, mengatakan bahwa keselamatan itu hanya ada satu jalan, keselamatan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang berkata Kristen, apa itu Kristen? Kristen itu agama yang sama seperti agama lain. Maaf, saya mau katakan teman-teman salah. Kenapa? Memang mungkin Kristen adalah salah satu agama, tetapi Kristen itu lebih dari agama. Ini tidak hanya sekedar berbuat baik. Dan sebenarnya apakah yang membuat Kristen lebih dari agama? Karena hanya pada kita sajalah, umat Kristiani, yang punya keselamatan. Hanya kitalah yang mempunyai Yesus Kristus, yang telah menyelamatkan kita daripada dosa. Untuk itulah kenapa banyak pendeta-pendeta dan para ahli-ahli teologis yang berkata bahwa Kristen ini bukan agama. Kenapa? Karena Kristen memiliki keselamatan, dan keselamatan itu adalah Yesus Kristus, jalan kebenaran dan hidup. Ini adalah keselamatan yang saya rasa saya dan teman-teman harus tahu sebagai anak Tuhan. Karena Kristen bukan hanya sekedar agama. Dan ada seseorang yang juga terkenal yang bernama Charles A. Spurgeon. He says, dia bilang begini, keselamatan bukan hanya sekedar selamat dari api neraka dan ke surga, tetapi keselamatan yang sesungguhnya adalah dibebaskan dari naluri dosa dan dari penghukuman atas dosa. Jadi lihatlah, banyak orang juga mungkin di tengah-tengah orang Kristen berkata, oke, selamat itu saya bebas dari neraka, saya masuk surga. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu spesifik. Karena berkat kita lebih daripada masuk surga, itu adalah hasil dari keselamatan. Tapi keselamatan yang sesungguhnya adalah bebas dari dosa dan maut. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 10 berkata, Roma 3 ayat 10 berkata bahwa semua orang itu berdosa. Semua orang. Bukan saya katakan ini, tetapi Alkitab yang bilang. Dan kalau semua orang berdosa, berarti semua yang lahir di dunia ini adalah berdosa. Mau dia orang tua, anak-anak. Karena itu adalah warisan dari nenek moyang kita. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan keselamatan agar kita bebas dari dosa. Karena ingat, bebas atau bahasa Inggrisnya freedom, ada kata yang berkata begini, freedom is not free,
atau dalam bahasa Indonesia bebas itu tidak gratis. Itu dibayar dengan darah. Dan saya rasa itu benar bahwa kita walaupun kita bebas, ini bukan gratis. Karena Tuhan Yesus sudah bayar semuanya dengan darahnya. Dan itulah yang saya rasa kita harus pegang tentang keselamatan. Kenapa? Karena saya rasa banyak sekali orang Kristen tidak tahu apa itu keselamatan dan masih Kristen hanya agama dan tidak benar-benar mengerti arti keselamatan. Tapi saya mengundang saat ini teman-teman, baik saya juga, mari kita semua mengerti kenapa hanya dalam umat Kristiani saja kita punya keselamatan, karena keselamatan oleh Yesus Kristus yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Mari kita lanjut. Dan keselamatan juga adalah perubahan dari dalam diri kita. Ini tidak sekedar di luar saja. Contohnya, perubahan dari luar itu apa? Perubahan dari luar adalah seperti orang yang gendut, tiba-tiba mau berubah jadi langsing, jadi dia diet. Nah, itu perubahan dari dalam. Atau ada orang yang oplas, operasi plastik. Maksud saya, itu adalah perubahan dari luar. Atau mungkin orang-orang sekarang dulunya jahat, sekarang jadi baik. Itu semua kelihatan. Tapi sebenarnya keselamatan itu lebih daripada yang dari luar, itu perubahan dari dalam. Maksud dari perubahan dari dalam itu adalah ketika kita selamat, Alkitab menulis bahwa Tuhan memberikan rohnya. Seperti tadi di ayat yang kita baca di 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 12. Itu bercerita tentang apa tadi? Tentang roh Allah yang ada di dalam roh manusia. Itulah sebabnya keselamatan itu adalah sesuatu perubahan dari dalam kita. Dan saya mau tanya teman-teman, kalau teman-teman sudah selamat, apakah teman-teman sudah berubah di dalam diri teman-teman? Apakah teman-teman merasa ada Roh Kudus dalam teman-teman? Kalau tidak, itu menjadi suatu pertanyaan. Karena teman-teman bilang teman-teman Kristen. Kristen artinya sudah selamat. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, apakah itu benar-benar selamat? Jadi saya harap kita semua bisa refleksi dan mengetahui nilai dari keselamatan itu apa. Inilah firman Tuhan tadi. Kalau teman-teman mau, saya bacakan lagi. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia? Lihat, garis bawahi di dalam diri manusia. Selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Tapi ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Amin. Kita lihat di ayat yang ke-12 ini berkata kita tidak menerima roh dunia lagi kalau sudah selamat. Dan kita menerima roh yang berasal dari Allah. Supaya apa? Kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Tapi karunia Allah kepada kita itu apa? Itulah keselamatan yang telah saya dan saudara dapatkan. Dan seperti tadi yang telah kita bahas, perubahan dari dalam keluar. Jadi bukan luar ke dalam, dari dalam. Pertama, Anda harus bisa menerima Roh Kudus. Dan kalau misalnya Anda menerima Roh Kudus, latar belakang dan status Anda berubah. Ini bukan saya yang katakan. Di Yohanes 8 ayat 44, kalau teman-teman tidak percaya bisa buka saja, firman Tuhan menulis, kita sebenarnya anak iblis. What? Mungkin kita bisa menanya, maksudnya apa sih anak iblis? Kan ayah ibu saya sendiri ada secara jasmani. Kok saya anak iblis? Bukannya saya juga lahir sebagai orang Kristen. Kok saya disebut anak iblis? Well, tapi ingat, Roma 3:10 katakan apa tadi? Semua orang berdosa dari awal. Dan hanya ketika kita menerima Yesus Kristuslah kita dibebaskan. Dan 1 Yohanes 3 ayat 2 berkata bahwa sekarang kita anak-anak Allah kalau kita menerima keselamatan. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, latar belakang dan status kita berubah. Dan selain itu, kita tidak pernah sendirian lagi. Mungkin ada saat-saat kita merasa lonely, merasa sendirian, merasa sepi, merasa tidak ada yang peduli.
sebenarnya itu tidak benar. Itu hanya tipuan iblis. Karena kenapa? Kita tidak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama dengan kita, tapi kita selalu lupa bahwa Tuhan itu ada. Betapa sedihnya Tuhan ya kalau kita lupa. Padahal dia selalu setia sama kita. Tapi itulah kita, manusia. Untuk itulah kenapa kita harus selalu bersyukur atas keselamatan dan mengingat keselamatan dari Yesus Kristus. Dan yang paling kuatnya lagi, kalau kita lihat di Roma 8 ayat 31-39, kalau kita berkata saya sudah selamat, saya anak Tuhan, kita ini tidak bisa dihancurkan oleh orang lain atau dari kuasa iblis. Kita ini kuat. Karena nanti kita Roma 8 dari ayat 31-39 ini kita bisa lihat bahwa kita ini lebih daripada pemenang. Dan bahkan tidak ada suatu pun kuasa di dunia ini, baik kuasa penguasa, pemerintah-pemerintah, atau malaikat-malaikat, atau semua makhluk-makhluk yang di dunia ini tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah kita kepada kita. Dan saya mau teman-teman percaya dan katakan amin, bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada satupun. Perasaan kita, siapapun itu, ataupun diri kita sendiri pun tidak bisa memisahkan kita daripada Allah kalau kita sudah selamat. Sangat menakjubkan, bukan? Dan seperti ini, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Kristus. Dan saya ingin teman-teman harus memegang firman Tuhan ini setiap hari. Bahwa, oh iya ya Tuhan, ternyata keselamatan itu tidak ada di dalam tempat lain, hanya ada di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kenapa sangat penting kita untuk mempraktekkan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Jadi saya mengundang teman-teman, sekarang kalau kita sudah selamat, seperti judul hari ini, setelah diselamatkan bagaimana saya berubah? Kita sudah berubah seperti yang tadi. Dan sekarang, apa yang saya harus lakukan kalau saya sudah selamat? Pertama, stop mengendalikan hidup kita. Beri kendali itu kepada Roh Kudus. Karena ingat, kita berubah dari dalam, artinya Roh Kudus di dalam kita. Kita harus bisa melepas kendali itu. Supaya dan memberikannya itu kepada Roh Kudus. Karena kalau kita tidak lepas hidup kita ini, maka tidak bisa kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Allah. Itulah sebabnya mulai sekarang, teman-teman, kita lepaskan kendali hidup kita. Karena hidup ini bukan milik kita. Ini semua milik Tuhan. Serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Dan lihatlah bagaimana ajaibnya Tuhan akan menuntun hidup teman-teman sekalian. Dan kedua, saya mengajak teman-teman juga setiap hari untuk mengucap syukur atas keselamatan. Karena keselamatan ini lebih dari segalanya yang kita bisa peroleh di muka bumi ini. Seperti Paulus katakan, semuanya itu sampah ketika dia telah menerima Yesus Kristus. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keselamatan. Dan yang ketiga, mari kita semua menjadi saksi, seperti tujuan dan misi dari ibadah ini adalah untuk menjadi saksi dan juga menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dan sekarang teman-teman saya punya video yang mau tunjukkan. Tapi tunggu sebentar. Oke. Sebelum kita masuk ke video ini, mungkin ada teman-teman yang sudah pernah nonton atau belum. Apakah sudah pernah? Pasti nantinya ya akan ketahuan. Jadi ini adalah cerita tentang kasih Bapa kepada anaknya, yang mengorbankan anaknya untuk nyawa hidup orang lain. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau sudah tahu, tidak apa-apa untuk mengingatnya kembali, yaitu kasih Tuhan Allah Bapa kita. Tapi kalau belum, mari kita selamat menyaksikan. Jadi ini adalah suatu keputusan yang sangat berat yang harus diambil oleh seorang ayah. Ada seorang pria yang sangat mengasihi anaknya.
Ups, maaf. Jadi pria ini bekerja sebagai seorang penjaga jembatan. Dan jembatan itu sebenarnya adalah rel kereta. Dia sangat mencintai anaknya dan anaknya juga sangat senang dengan kereta. Jadi di dalam kereta ada banyak sekali orang. Ada orang kesepian, ada orang yang lagi marah, orang yang selfish, yang mementingkan diri sendiri, atau orang yang lagi kesakitan, atau orang yang lagi kecanduan. Semua orang-orang macam begini ada dalam kereta itu. Suatu saat keretanya mau lewat. Tetapi ayahnya buat suatu kesalahan, si penjaga jembatan. Dia menaikkan jembatan itu yang seharusnya diturunkan. Akhirnya anak itu jatuh ke dalam mesin jembatan itu. Dan ayahnya harus buat keputusan untuk menurunkan jembatan dan anaknya mati atau membunuh semua orang di kereta. The Salvation. Oke, jadi teman-teman, barusan yang kita lihat itu adalah sebuah cerita tentang seorang bapak yang bertugas untuk naik turunin jembatan. Jadi kalau ada kapal lewat, jembatannya harus naik. Kalau ada kereta lewat, jembatannya harus turun supaya bisa lewat gitu. Kan tapi saat itu si bapak buat kesalahan. Dia naikin jembatannya, padahal harus turun karena kereta lagi lewat. Yang lihat itu adalah anaknya. Jadi si anak mau mencoba menurunkan jembatan itu. Jadi ada mesin seperti kayak linggis itu harus ditarik. Jadi si anak itu coba untuk menarik itu, tapi ternyata dia malah jatuh ke dalam jembatan. Dan si ayahnya lihat itu dari jauh, tetapi ayahnya punya dua keputusan.
menurunkan jembatan dan biar anaknya mati, atau biarin aja jembatannya begini supaya semua orang mati dan anaknya yang selamat. Ini adalah keputusan yang sulit bagi bapak itu. Tapi dia memilih untuk menurunkan jembatan dan membunuh anaknya supaya semua orang itu mati. Apakah teman-teman bisa melihat sesuatu yang sama di sini? Si Bapak itu sebenarnya menggambarkan Tuhan Bapa kita di sorga. Dan anak itu adalah Yesus Kristus. Kita adalah orang-orang yang ada di kereta itu. Seharusnya siapa yang mati? Orang-orang yang di kereta, bukan? Siapa sih mereka? Kan ya, orang yang tidak dikenal. Seharusnya kita yang mati. Seharusnya kita yang dihukum. Tapi Allah tidak mau menghukum kita, walaupun dia harus mengorbankan anak yang paling dia kasihi. Dia memilih untuk melakukan itu agar supaya semua orang yang di kereta selamat. Dan apa yang dilihat? Tidak ada satupun orang yang di kereta tahu kalau anak dari Bapak itu mati untuk mereka. Begitu juga lah dengan kita. Dan orang-orang yang ada di dunia ini. Kita tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal. Dan hidup kita ini sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tetapi itulah kita manusia ada yang tidak pernah mengetahui. Untuk itulah kenapa Injil itu sangat penting. Injil atau kabar baik. Karena kabar baik inilah yang menyampaikan bahwa karena kasih Allah, kamu sudah bebas. Karena kasih Allah kamu hidup, kamu seharusnya yang mati. Bukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa dia mati? Karena dia mengasihi kita. Tapi teman-teman lihat, video ini tidak menjelaskan semua alasan kenapa Yesus mati bagi kita. Ini mungkin cuma satu alasan, yaitu karena kasih Allah. Tapi kalau kita lihat di Alkitab, alasannya lebih daripada itu. Karena hanya Yesus yang bisa mengalahkan iblis, makanya dia mati untuk kita sebagai Raja sejati. Dan karena dia satu-satunya jalan keselamatan, makanya dia Nabi sejati. Dan pengampunan, hanya dia satu-satunya yang bisa mengampuni kita. Itulah sebabnya keselamatan ini harus kita syukuri setiap hari. Jadi teman-teman, apakah sekarang teman-teman sudah bisa melihat keselamatan dari segi Alkitab, dari sudut pandang Alkitab? Apakah teman-teman sudah selamat? Dan apakah teman-teman sudah berubah dari dalam? Semoga pertanyaan ini bisa selalu teman-teman ingat sepanjang minggu berjalan ini. Dan mari kita semua menikmati keselamatan di dalam Yesus Kristus, Injil yang hidup itu. Sekian firman Tuhan hari ini. Serahkan kembali kepada Apli atau Tien. Apakah masih ada forum? Ada forum? Kita masih memiliki waktu 14 menit. Baik. Mungkin bisa pendek-pendek saja kita. 1 menit 1 orang. Boleh. Baik, kita akan forum. Dan yang pertama forum silakan Kak Idaman. Boleh? Kak Idaman. Baik, selamat malam. Shalom, Kak. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh Saudari Apli sebagai moderator. Dan terima kasih juga buat saudara-saudari semua yang ada di Zoom ini. Tentang sharingnya Apli,
sharing apa yang sudah disampaikan ya, atau apa yang kita dapatkan. Ya, forum Kak. Tentang firman apa yang Kakak dapatkan dan bagaimana Kakak memegang firman itu. Baik, terima kasih. Tentunya pertama dulu saya berterima kasih ya, sudah berapa lama ini saya kadang nggak ikut karena banyak sekali hal-hal yang dikerjakan. Tapi malam ini saya bersyukur sekali firman Tuhan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Kak Deborah tentang keselamatan. Yang saya dapatkan atau yang bisa saya dapatkan di situ adalah tentang keselamatan, bahwa keselamatan itu membahas tentang apa? Apakah bebas dari masalah atau apa? Tapi sini saya mengatakan bahwa keselamatan hanya didapat dalam Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan itu perlu kita syukuri sebagai orang-orang percaya. Dan dengan adanya keselamatan kita lebih mengalami atau lebih dekat dengan Tuhan itu sendiri, Tuhan Yesus Kristus, dan diberikan kesempatan bagi kita untuk bersaksi kepada semua orang yang masih belum percaya, karena keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang saya dapatkan membahas tentang kepribadian Tuhan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya, bahwa tidak ada keselamatan selain, atau di kolong langit ini keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan, bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita turuti dan teladani. Baik, terima kasih. Itu saja, Apli. Amin. Terima kasih, Kak. Ya. Baik, Kak Tien, bisa? Ya, terima kasih firman ini, dan saya rasa bukan baru pertama kali mengenai materi ini, dan sebenarnya dari beberapa kali saya dengar, sebenarnya bukan baru saya mengalami pertemuan dengan Yesus Kristus atau baru saya mengetahui bahwa saya sudah selamat, tetapi dengan saya sudah mengetahui firman ini menjadi sebuah review dalam kehidupanku secara pribadi. Kenapa? Karena yang diselamatkan itu tidak hanya satu sisi yang berubah, semuanya, dan terlebih-lebih yang diselamatkan itu adalah harus memberitakan Injil. Dan melalui juga firman hari ini, saya mencoba untuk bisa memegang seutuhnya, artinya bahwa selain saya mengatakan saya sudah selamat, saya sudah mengerti Yesus Kristus, tetapi ini merupakan sebuah tugas besar bagi saya. Kenapa? Keselamatan ini tadi sudah dikatakan bahwa tidak ada di luar sana selain Yesus Kristus. Jadi ini merupakan sebuah tugas besar untuk saya, untuk bisa menyampaikan itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudari, dan terlebih-lebih satu komunitas yang sedang kita jalani ini merupakan sebuah misi yang saya lakukan, dan sebuah sebuah perubahan ketika saya sudah menerima keselamatan. Jadi melalui firman ini saya terus untuk berdoa, dan terlebih-lebih selalu menikmati firman ini, keselamatan itu setiap hari. Terima kasih. Baik, amin. Terima kasih.
Dan sekarang yang ketiga, namanya Sukirman. Kok namanya no name? Silakan Sukirman. Suaranya nggak ada. Halo, ada? Ya, sudah kedengaran. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Sebelumnya terima kasih kepada Kak Deborah sebagai pencerita. Saya sih nggak ada, jujur saya sih nggak ada forum. Cuman saya menangkap dan sesuai yang diceritain atau yang disampaikan Kak Deborah itu tadi sangat jelas ya. Sangat masuk dalam hati bahwa memang benar-benar bahwa keselamatan itu hanya datang dari Tuhan, bukan dari manusia. Cuman yang lebih beratnya sekarang, yang lebih susah kita sebagai manusia adalah bagaimana kita menjalankan sebuah aturan atau perintah Tuhan yang dilarangnya supaya kita selamat pada akhir nanti atau pada hari kiamat atau pada hari penghukuman terakhir nanti. Itu aja sih. Baik, Itu aja terima sih kasih. dari saya. Terima kasih. Dari saya, intinya dari saya adalah bahwa kita ada sampai hari ini semua karena keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga kita semua karena kasih karunia Tuhan. Sehingga kita masih mengucap syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita merasakan bahwa Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dan saya sendiri percaya bahwa orang lain tidak menyelamatkan saya. Gereja pun tidak akan menyelamatkan saya. Tetapi hanyalah Yesus Kristus itu sendiri yang menjadi jalan satu-satunya keselamatan yang sehingga saya dapat memperoleh kehidupan yang layak sebagai anak Tuhan dan sebagai orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saya. Itu saja dari saya, terima kasih. Dan sekarang saya serahkan ke Katian. Terima kasih. Kita tidak bawa pujian lagi, langsung tutup dalam doa dan sama-sama kita berdoa untuk ibadah kita setiap hari Selasa. Kiranya juga teman-teman dimudahkan dalam berbagai kesulitan saat ini dan kita berdoa bahwa organisasi kita ini bukan hanya untuk kami, untuk ini, tetapi tujuan kita adalah untuk bergandengan tangan untuk memberitakan Injil ke Indonesia. Dan kita berdoa untuk gereja-gereja yang masih tertidur, yang masih kita lihat hanya belum ada pergerakan penginjilan. Kita berdoa untuk kita semua dan teman-teman, dan saya menutupnya dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Kami sembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kami mengucap syukur Tuhan yang sebesar-besarnya untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Yang seharusnya Tuhan kami yang mati Tuhan. Tetapi Yesus Kristus yang telah menggantikan dan sudah membayarnya kepada
kami semuanya. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap firman dan setiap doa-doa yang kami hanturkan di hadapan-Mu bisa kami nikmati setiap harinya di 24 jam. Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk komunitas kami. Tuhan, kiranya komunitas ini bukan untuk komunitas kami sendiri, tetapi kami benar-benar bergandengan tangan untuk menyelamatkan Indonesia dan memberitahukan Injil ke seluruh Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk seluruh teman-teman kami yang sudah pernah bergabung dan masih banyak kesulitan, masih banyak hambatan. Tuhan tolong dan Tuhan mudahkan. Jadikanlah kami orang-orang yang hanya berada pada Injil. Bapa di dalam kerajaan surga, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu setiap hari. Kiranya kami diselamatkan dan mendapatkan perubahan tersebut. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang masih tertidur Tuhan. Banyak sekali gereja di Indonesia Tuhan, tetapi masih banyak yang belum ada pergerakan Injil-Mu. Tuhan Yesus, kami meminta dengan segenap hati kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu dan kiranya Tuhan pekerjaan Tuhan berkarya di sana. Kami ingin Tuhan seluruh gereja dan seluruh misionaris bergandengan tangan untuk memberitahukan keselamatan yang daripada Yesus Kristus. Bapa di dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan setiap harinya kami tetap berada dalam firman. Dan terlebih-lebih Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Tuhan, yang masih banyak kekacauan di sana sini. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya negara ini adalah negara yang hanya memberitahukan Injil-Mu dan hanya berada pada firman. Tuhan, bantulah kami untuk bisa melakukan hal ini. Tuhan, bantulah kami untuk tidak memberitahukan pengalaman kami, tetapi hanya Yesus Kristus, Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, waktu pada malam hari ini juga Tuhan. Walaupun kami hanya beberapa orang, tetapi kami yakin dan percaya karya-Mu Tuhan yang selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya seminggu yang akan kami lalui, kami juga melaluinya bersama dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, inilah kerinduan pergumulan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Kak Edaman dan Kak Deborah, Sukirman, Kak Tien. Terima kasih buat waktunya. Tuhan Terima kasih Yesus. semuanya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu Terima kasih. depan. Tuhan Yesus memberkati semua. Matiin ya. Dah.